Halo teman-teman, jadi pada soal ketiga ini kita akan memodelkan galian pada kondisi kering dengan perkuatan angkur prategang. Bentuk modelnya kurang lebih nanti akan seperti ini dengan 3 lapisan tanah. Nah, jadi ini modelnya itu adalah kita membuat galian 20 meter panjang, kemudian ke bawahnya itu adalah 10 meter. Nah, bentuk model seperti ini tuh sebenarnya sangat representatif untuk pekerjaan di lapangan, terutama pada pekerjaan penggalian basement contohnya, karena di sini kita menggunakan perkuatan berupa diagram wall, dinding diafragma beton ya sepanjang 16 meter dengan ketebalan 0,35. Nah, yang dimaksud dengan dinding diafragma di sini itu adalah turap beton yang kita pakai di lapangan. Kemudian diberikan perkuatan berupa angkor prategang pada pada kedalaman 3 meter di bawah dan juga 7 meter di bawah galian. Nah, eh, perbedaannya apa penggunaan angkur prategang dengan angkur biasa? Kalau angkur prategang itu artinya dia sudah diberikan gaya tarik dulu, gaya aksi, jadi dia sudah aktif sebelum beban terjadi. Sedangkan untuk angkur yang biasa itu dia pasif, jadi baru akan bekerja, baru akan ada gaya tariknya, force-nya ketika terjadi kegagalan lereng pada suatu kondisi struktur seperti itu. Nah, selain itu di sini angkur pategang itu diberikan growth body ya di sini sebagai sambungan dari si angkuran prategangnya ini. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti oh iya, pada kondisi kering. Jadi di sini nanti itu kondisi airnya kita itu adalah karena ini totalnya nanti 30 meter. Jadi kondisi air itu nanti akan setara dengan level penggalian di sini. Nah, sedangkan kita menginginkan kondisi kering. Jadi akan ada proses dewatering ataupun proses pemompaan air dari dalam galian ini untuk dikeluarkan keluar. Nah, seperti apa cara memodelkannya? Kita lanjutkan langsung ke praksis ya. Kita start new project. Kita beri nama dulu. Modelnya kita atur plane strength. Untuk X max-nya bisa diatur 100 meter. Lalu untuk Y max itu kita bisa atur 30. Bisa langsung oke. Lalu kita bisa create borehole di sini. Nah, sebenarnya teman-teman, teman-teman boleh langsung menginput import soil dari DXF yang sudah teman-teman pelajari, atau teman-teman bisa create borehole sendiri di sini di tanah. Itu tergantung preferensi teman-teman mau seperti apa. Ataupun teman-teman saudara juga bisa langsung lompat ke structure di sini. Teman-teman create line, lalu teman-teman nanti create soil polygon. Jadi melampaui si soil structure-nya ini. Jadi ada banyak cara ya untuk mendefine ataupun membentuk geometri dari struktur yang mau kita analisis. Nah, di sini kita pakai borehole aja, nggak apa-apa. Kita add new di sini. Dari topnya itu adalah 30, bottomnya 27. Karena tadi kan lapisan pertama itu 3 meter, kita add lagi 27 ini ke 15. Add lagi dari 15 ke 0. Nah, nanti bisa dicek dari soal nomor 7 di sini ya. Itu sama dengan soal yang aku kasih ke teman-teman semua. Kalau sudah, kita atur untuk air tanahnya di angka 23. Jadi nanti kita dari atas ini menggali ke bawah. Nah, di sini ada muka air tanah. Nah, itu nanti kita keluarkan airnya melalui proses dewatering. Ini kita okekan dulu aja. Sudah seperti ini. Sekarang kita bisa create untuk soil dulu. Kita define dulu. Untuk yang pertama itu bisa silt. Silt atau lanang ya. Silt kita semuanya pakai hardening soil di sini dengan kondisi tanahnya itu adalah drain. Gamma unsaturatednya adalah 16, ini 16, ini 20. Terus next ke parameter, ini dimasukkan semuanya, bisa di copy aja.
Ini 0,5 powernya. Ini 20.000 ya. Ini 60.000. Power 0,5. Kohesinya 1. Pi-nya 30. Sudah dilatasinya 0. Lalu kita pindah ke angka Poissonnya adalah pure-nya adalah 0,2. Ini 0,5. Pure-nya sudah pas di 0,2 ya. Next ke interface-nya. R-internya adalah 0,5. Jadi ini untuk interface-nya nanti. Reduction faktornya sebesar apa? Nah, itu nanti faktornya adalah 0,65 ini. Kita setting jadi manual. Masukkan 0,65. Lalu ke groundwater. Harusnya groundwater dulu nggak apa-apa ya. Ini jadi USDA. Panuchen jadi ini jadi seal. Ini sudah pas 687. Oke. Ini adalah nilainya berapa tadi? 7. Untuk 50 sampai dengan 2 udah pas. KX dan KY-nya adalah 0,599. Lalu di ini POP dan OCR-nya adalah 1. Oke, sudah oke semua. Nanti tolong dipastikan untuk memasukkan parameternya dengan benar. Ulang lagi, pastikan sudah oke. Baru nanti ini boleh aja kita copy aja, nggak apa-apa. Kita ganti nama jadi clay. Oh, send dulu, pasir dulu ya. Send dulu hardening soil. Ini tinggal ganti jadi 17 dan 20. Kita pindah ke mechanical, nilainya adalah 30.000. 10.000, 30.000, 90.000. Terus ini nilai powernya 0,5, syaratnya adalah 0, kohesinya 0, lalu P-nya 34, ini 34, ininya 4, Poissonnya 0,2, ini ke 0 bisa kita copy. Ini isinya. Lalu interface-nya di 0,7. Groundwater jangan lupa diganti jadi sand atau pasir. Ini 4, 92. Seharusnya sudah otomatis tergenerate ya from dataset. Kemudian ini bisa di copy saja untuk permeabilitas tanahnya. Sudah oke. Kita copy lagi untuk membuat lempung ya tadi. Lempung atau liat. Ini clay. Ini gamma A saturatnya adalah 17 dan 19. Lalu di mechanical-nya ini adalah 12.000. 12.000, 8.000, dan 36.000.
26,7. Powernya adalah 0,8. Lalu untuk cek PSI-nya itu 5 dan 29. Ininya diganti jadi 0. Kemudian nilai K0, angka position adalah 0,2 dan ini K0-nya adalah 0,5. Kalau sudah kita pindah ke sini, kita ganti jadi play. Lalu, oh, settingnya LOM ya. Maaf, salah. Ini kita ganti nama jadi LOM juga ya tadi ya. Ini LOM sudah otomatis. Ini bisa kita copy KX dan KY. Jadi permeabilitas untuk tanah-tanah yang bersifat liar itu sangat kecil ya teman-teman, karena dia tidak sulit untuk mengalirkan air. Nah itu alasannya. Kemudian ini POP-nya dia 25. POP 25, 1. Terus tadi interface-nya rigid ya, paling bawah. Itu kita setting ke rigid, jadi otomatis 1. Sudah oke. Okay. Kalau sudah, ini bisa di drag urutannya. Mulai dari yang paling atas tadi. Kita cek di sini bisa. Itu ada silt, sand, dan loam. Oke. Oke, tadi kurang ini ya. Setting muka air tanah ya. Nah, sudah ada. Jadi, kalau sudah sekarang saatnya kita menggambar titik penggalian di sini. Kita membuat titik acuan final excavation-nya di level segini. Itu teman-teman bisa ikuti untuk pembuatan titiknya itu dari sini. Nah ya. Oke, di sini disuruh gambar diagram wall dulu. Ya. Oke, kita bisa ikut dia bikin diagram wall dulu aja, nggak apa-apa. Kita bisa select structure node nanti. Jadi kita define material dulu aja ya berarti kalau kayak gini ya. Jadi nanti yang bakalan dipakai itu adalah node to node anchor sama yang satu lagi itu adalah crack embed beam. Ini untuk root body-nya. Nah, sementara itu kita masih define dulu aja biar nanti tinggal input supaya enak ya. Kita anchor, kita add new aja. Di sini. Nah, ini diagram wall. Anchornya masih di bawah tadi. Sebentar. Oh, ini. Pakai EA, itu pakai yang elastik. Not, tuh. Kita ganti warna aja biar agak kelihatan ya. L-nya adalah 2,5. Kemudian EA-nya tadi adalah 500.000 KN. Ini bisa diabaikan aja, nggak apa-apa. Terus oke. Kita create LEDs untuk diagram wall-nya. Pakai yang elastik. Sudah benar. Isotropic, yes. P-nya adalah 8,3. Unit weight-nya
Ini kayaknya salah ya. Ini B ya. 8,3. Mechanical kita mulai dari A1 adalah 12 kali 10 pangkat 6, 12 juta. EI-nya adalah 120.000. Sedangkan P-nya yang kita pakai itu adalah 0,15. Oke, sekarang kita bikin embed beams. Itu untuk grout body. Ini material type-nya bisa masukkan elastik. Lalu unit weight-nya itu 0, kita pindah ke mechanical. L-nya 2,5. Maaf. Predefine solid circular beam. Sudah oke. Kemudian diameter adalah 0,3. Stiffness-nya adalah 7,07 kali 10 pangkat 6. Oke, pangkat 6. Distribution linear, skin start sama N-nya 400. Ini udah oke semua. Oke, sudah lengkap semua yang kita perlukan. Mulai dari plates, kemudian ada embed beam, sama ada anchor-nya. Sekarang, teman-teman bisa mulai menggambar untuk diagram wall-nya terlebih dahulu aja. Seperti yang ada di sini. Jadi kita gambar di titik 40-30, 40-14, dan 60-30, dan 60-14. Kita create langsung dengan plate ya, create plate ini. Kita nggak apa-apa, nggak langsung ngepas di titiknya, tapi nanti yang penting bisa diatur aja. Misal teman-teman gambar gini dulu, tapi nanti teman-teman bisa ganti nih, titiknya di sini. Ini kan 30-30 ya, nanti teman-teman ganti jadi 30-40. Salah berapa tadi? Oh, 40-30. Balik. 40-30. Nah, dia akan geser sendiri titiknya. Tanpa perlu teman-teman harus susah-susah mencari ngezoom out, ngezoom in di sini buat mentitikinnya. Dengan pasangannya itu 40-14. Nah, terus teman-teman gambar lagi aja titik di sini bebas. Berapa? Tapi nanti ini otomatis keganti. Jadi ini keubah jadi 60-30. 60-30 sama 60-14. Nah, oke, sudah. Sekarang ini kalian bisa add di sini materialnya. Diagram wall sudah ada ya. Jadi diagram wall ini itu bentuknya pakai flat kurang lebih seperti ini kalau dalam bentuk 3D-nya. Jadi dia ada bidang yang bekerja berinteraksi dengan tanah di sekitarnya. Tuh. Nah, makanya nanti kita akan pakai interface di sini karena ada pertemuan, ada gaya gesek yang terjadi antara bidang struktur dan juga tanahnya. Jadi ada friksi yang terjadi, ada arah plus, ada arah minusnya. Terus kalau sudah, teman-teman, nah, oh ya ini maksudnya 0,35 ketebalan itu tadi juga otomatis sebenarnya sudah langsung terinput dari data yang kita masukkan tadi EI dan EA. Karena di soal kan tadi katanya dibilang kalau ketebalan si turapnya itu adalah 0,35. Nah, nilai 0,35 ini sudah langsung terkonvert ke dalam
ke dalam material tanahnya dengan yang kita masukkan dari EI dan EA-nya tadi. Karena rumusnya di plastik itu dia dinyatakan seperti ini gitu. Sekarang kita bisa define untuk excavation level itu dari titik 4023 sama 6023. Nah, prosesnya sama seperti tadi, kita bisa gambar line di sini. Sebenarnya bebas mau dititikin di berapa, nanti teman-teman tinggal mengganti saja posisi poin awal dan juga poin akhirnya. Ini kita ubah 4023 jadi 60 dan 23. Tuh. Terus teman-teman gambar lagi aja garis baru, terus klik kanan untuk lalu escape. Ini 40, 20, dan 60, 20. Oke, nah sudah. Ini nanti akan otomatis ketika masuk ke stage construction itu akan bisa terpotong tanahnya. Jadi akan terbagi 1, 2, 3 gitu. Nah, sekarang kita bisa menggambar bentuk dia angkurnya. Ya, kita lanjutkan dengan defining ground anchor dengan titik-titik ini. Nah, yang pertama kita bisa create line. Kita create node to node anchor dari titik ini. Bebas, tarik ke titik berapa aja. Nanti ini jangan di escape dulu ya. Kita create dulu aja. Ini 4027 3121 4027 3121. Ini ada yang itu ya cabut 4027. Sebentar. Salah ya teman-teman, ini tadi eh seharusnya ini dihapus. Kita tadi bikinnya yang di atas ya. Maaf. Dari atas ini. Nah, baru benar. Lihat aja. Nah, ini pas 4027. Kemudian ke kalau nggak salah tadi itu 3121. Oke. Nah, yang ini itu 4023. Ini yang di sini ke 3117. Nah, gini. Terus kita create lagi aja untuk yang sebelah kanan sama bebas tarik ke angka berapa aja dulu. Ini 60 6027 6921. Enam puluh dua tiga 6917. Oke, sudah oke ya. Ini anchornya udah. Sekarang kita bisa set material ke seluruhnya atau teman-teman bisa coba di kontrol, klik kontrol, terus klik semuanya. Jadi ini terselect ketiga-tiganya untuk efisiensi, jadi bisa lebih cepat. Nah, ini langsung otomatis terassign sebagai material node to node anchor yang sudah kita define sebelumnya. Lalu, setelah teman-teman mendefine ground anchor, bisa lanjut untuk menggambar ground body-nya. Nah, ground coordinate-nya di mana? Itu sebenarnya cuma memperpanjang dari ground anchor-nya tadi. Ground anchor dari anchor node to node-nya tadi. Yang pertama itu di 3121 ke 2819. Ini kita select sebagai embed beam ya. Ya, sudah benar tadi.
embed beam. Oke, 3121. Terus ini bisa, jadi setiap kali menggambar itu bisa diklik, terus klik ini diklik, lalu teman-teman klik lagi, berhenti di mana, terus klik kanan, diklik, terus ini diklik, terus diklik kanan. Jadi nggak usah di escape satu-satu gitu. Ini 3121, kemudian ke 2819 sudah oke. Yang ini 3117, 2815 sudah oke. Yang ini itu 69 ke 21 ke 7219. Ini 7219. Yang ini 6917 ke 7215. Oke. Sudah, kita lihat sesudah itu langkahnya apa lagi. Nah, kalau sudah, kita bisa, oh ya tadi bisa kita set dulu materialnya ini karena belum ke set. Ini teman-teman bisa sambil diklik, sambil teman-teman tahan CTRL, diklik, ini diklik, lalu kita assign ke ground body. Kalau sudah, teman-teman bisa grupkan bagian atas yang sama-sama di atas dan bagian yang sama-sama di bawah. Hal ini untuk mempermudah nanti pas stage construction untuk teman-teman masukkan nilai P reaksi dari si angkur prategangnya ini. Nah, ini caranya seperti apa? Bisa ikuti di sini. Nah, jadi yang pertama, jangan lupa ini teman-teman set behavior of the embed beam to ground body. Jadi yang ground body-nya ini tadi behavior-nya diganti ke ground body ya. Ini behavior-nya diganti ke ground body semuanya. Ini ground body, oke. Kalau sudah kita grup seperti tadi. In the Model Explorer, expand the group subtree. Now the group is created composed of the element on top of an anchor. Select group ya. Jadi ini teman-teman CTRL, 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 CTRL. Klik, 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 klik 4 kali, terus klik kanan. Right click on the selection region and select the group. Ini diklik, ini bisa group. Lalu di sini ada groups, ada group 1. Nah, bisa teman-teman rename jadi ground anchor top gitu. Nah, nanti teman-teman lakukan hal yang sama untuk yang bagian bawah ini. Klik kontrol, terus ditahan, diklik lagi semuanya, terus harus di bagian anchornya ini teman-teman klik kanan, terus teman-teman group. Nah, ini kan nongol nih satu lagi. Ini teman-teman gantikan jadi bottom. Oke, sudah semuanya. Tidak ada yang terlupakan. Kalau sudah, sekarang kita bisa define distribute load. Jadi distribute itu pakai create load di sini, lalu create line load. Bikin sembarang titik aja dulu, nggak apa-apa. Klik kanan, lalu di escape. Itu adalah 2830 sampai dengan 3830. Ada 10 meter ya. 2830 sampai dengan 3830. Besarnya berapa? Itu nilainya adalah minus 10. 10 km per meter persegi. Nah, sudah. Langsung besar input ya. Kalau sudah, sekarang kita bisa generate mesh. Di sini, kita ke medium.
Belum diokekan. Sudah, sini sudah. Lalu kita bisa melanjutkan ke fase stage construction. Di fase stage construction ini, tanah diaktifkan dulu semuanya. Lalu kita pastikan ini sudah sesuai dengan yang dimintakan dari soal. Test Explorer, core pressure collision type. Seharusnya sudah otomatis terdefine seperti itu. Benar ya, sudah seperti ini. Creative, lalu bisa oke. Kita bisa activate fase pertama. Jadi setiap fase di dalam proses ini dia itu merepresentasikan setiap pelaksanaan yang teman-teman kerjakan di lapangan. Jadi, misal tahapan pertama itu memang sudah ada tanahnya. Terus teman-teman add new phase. Add new phase di sini itu ternyata adalah activation of wall dan juga load. Artinya apa? Di sini kita itu mengaktifasi beban, yaitu alat berat yang dipakai di lapangan, dan juga diagram wall. Nah, tadi kelupaan untuk menambahkan interface ya seharusnya di sini. Ini bisa diselect aja untuk aktivasi diagram wall-nya. Prefab dan kita setting, kita balik ke struktur coba ya. Ini tadi seharusnya ditambahkan dari ini ketika fase konstruksi, tapi kelupaan tadi nggak apa-apa. Nah, ini otomatis tambah. Sekarang diaktifkan semuanya. Bisa di-select aja. Nah, kalau sudah, langkah kedua yang kita kerjakan adalah mulai penggalian di sini. Kita add new pass, kita deactivate, lalu kita add new pass lagi. Pada tahapan ketiga itu kita sudah mulai pemasangan angkur. Jadi ini di activate, lalu ini juga di activate. Lalu pada tahapan yang pas ketiga ini jangan lupa teman-teman untuk bisa adjust pre-stress. Nah, pre-stress yang dipakai pada tahapan ketiga ini itu adalah 500 kN. Yang di sini jangan lupa ini 500 kN. Sebenarnya tadi bisa dari yang grup ini ya. Tadi lupa untuk memberitahu kalau dia ada di sini. Tapi nggak apa. Yang penting ini ya tadi dari Forum Angel Top under the group Train Model Explorer gitu. Nggak apa-apa, yang penting sudah tersetting aja gimana pun caranya. Ini sudah. Lalu kita add new pass lagi, kita deactivate tanahnya, lapisan penggalian kedua. Lalu kita add new pass lagi. Nah, di pass kelima ini baru kita tahapan ini tambah pre-stressnya lagi. Nah, tapi pada tahapan kelima ini, dari pre-stress yang pertama, yang di atas ini dia sudah tidak teraktivasi gitu. Ini ya, dari grup kita yang di sini kita checklist. Nah, teraktivasi. Nah,
Dari yang sebelumnya nggak teraktivasi jadi teraktivasi. Ini jangan lupa, tadi harusnya seperti ini biar bisa. Ini pakai 1000 dari soalnya. Nah, nih, terus 1000. Lalu di final excavation, ini kan kondisi muka air kita di sini. Artinya pada penggalian yang kedua ini kepasan sama posisi air. Artinya apa? Kalau bisa kita gali di sini pasti dia nanti bakalan keluar air kalau misalnya kita deaktifkan tanahnya di sini. Jadi kita add new place dulu di sini, kita deaktifkan tanah. Nah, nanti kita ubah, kita setting, kita add new untuk global water levelnya supaya nanti ke bawah sini. Nah, itulah nanti yang dikatakan sebagai dry excavation atau dewatering pada muka air tanah di proses galian. Caranya seperti apa? Yang pertama, teman-teman add new pass, terus in pass window, kita klik ke general, lalu ke for pressure regulation, kita ubah menjadi steady state ground flow. Nah, ini tadi pass yang sudah di add ya. Ini kita ubah menjadi steady state ground flow. Yang ini. Oke. Jadi sudah kita sudah deactivate untuk tanahnya, lalu kita back to flow conditions. Kita back ke flow conditions ke sini. Lalu tahapan selanjutnya adalah kita in the Mole Explorer expand the attribute library, expand the water level subtree. Kita cek di sini water level subtree-nya di mana. Di sini. Lalu kita pluskan water levelnya. Lalu kita bisa create new water level. Create new water level dari titik ini. Bisa di zoom sedikit dari titik ini ke sini, sini, lalu ke ini klik kanan. Oke, kalau sudah kita expand lagi ini user water levelnya. Kemudian ini kita bisa rename menjadi lower water level. Gitu. Nah, kalau sudah, sekarang sudah seperti ini, escape, lalu in model condition, sini kita expand, lalu groundwater flow kita expand. Nah, sudah open, close, open seperti default, ya. Nah, open, close, open. Lalu kalau sudah in water substrate level, water substrate yang di sini di expand, global water levelnya teman-teman ubah menjadi lower water level. Tuh. Nah, jadi otomatis nanti dia akan di sini posisinya ketika fase stage construction. Nah, awalnya tadi kan di sini nih, terus dia berubah di sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita tinggal execute the calculation. Jadi, kita tinggal calculate saja. Ini kalau dipastikan dulu ya dari awal, seperti ini, terus phase 2, activate diagram wall dan juga beban, lalu teman-teman penggalian tahapan pertama, lalu pasang angkur, lalu gali lagi kedalaman kedua, lalu pasang angkur kedua yang di bawah, lalu yang terakhir penggalian ketiga dan juga mengubah groundwater levelnya untuk dry excavation. Lalu kita bisa calculate. Kita save dulu dry excavation, kita save. Ini tadi minta di mesh ulang. Jadi teman-teman nanti
bisa lebih smooth lagi ya, seharusnya tidak ada banyak repetisi seperti yang aku lakukan di sini. Kita bisa buat aja. Nah, itu bisa. Kita tunggu hasilnya. Oke, sudah terkalkulasi. Oh iya, yang tadi ini setting menjadi steady state groundwater flow itu gunanya supaya nanti kita bisa mengevaluasi eh, kondisi keadaan air di bawah dari konstruksi ini. Jadi nanti kita bisa ngeluarin flow net-nya. Sekarang kita bisa view calculation result. Nah, seperti ini. Jadi dari tahapan yang pertama, lampirkan hasil analisis untuk fase akhir konstruksi. Jadi di fase 6 aja. Bentuk deformasi yang pertama seperti apa? Ini deformasinya seperti ini. Lalu yang kedua, gambar nilai vertical displacement. Vertical displacement, kita ke deformation, lalu ke total displacement. Vertikal, berarti sumbu apa? Sumbu Y. Nah, ini 0,0502. Ini hasilnya pada tes terakhir. Kalau sebenarnya teman-teman mau pakai total ataupun incremental displacement itu tergantung sama kebutuhan output yang teman-teman inginkan. Kalau incremental displacement kita itu melihat perubahan setiap stepnya pada pas awal, setiap penambahan ataupun perubahan konstruksi yang dilakukan itu penambahannya seperti apa gitu. Kalau total itu dia kumulatif, total displacement. Jadi dia mengkumulatifkan, misal pada fase kedua, oh berarti itu sudah melalui kumulatif perpindahan terjadi pada initial test dan juga fase 1, seperti itu. Tapi kebanyakan kalau untuk analisis di lapangan itu kita pakainya yang total displacement. Jadi kita langsung pakai yang di sini aja untuk yang vertikal sama mass deformation-nya. Terus diagram defleksi pada dinding diafragma. Oke, nanti teman-teman bisa klik ini ya, select structure, pilih salah satu sisi aja untuk dikeluarkan nilainya. Ini terkat ya ini ya, tidak jadi satu nih. Sebentar, back ke window dulu. Kita select. Nah, ini kita tes 6 deformation displacement. Nah, seperti itu. Ini ya, ini adalah bentuk diagramnya. Untuk diagram defleksi pada dinding diafragma. Kalau incremental displacement ini seperti apa? Seperti ini. Kalau ini adalah tahu yang sudah terjadi. Lalu kita mau mengeluarkan bending moment dan shear force pada dinding diafragma. Bending moment dan shear force seperti biasa bisa ke sini ke force, bending moment ini juga shear force-nya ini nanti yang dikeluarkan. Oh, lihat sini berapa nih nilainya 185. Terus tabel axial force pada batang angkur. Batang angkur, kita back ke window pertama dulu. Batang angkur itu nanti di sini. Nah, nanti tabel ini ya yang teman-teman screenshot karena ini kan nggak bisa diplot. Jadi nanti di screenshot aja di sini. Terus kemudian kita keluarkan nilai axial force dan juga ground body-nya pada ground body. Ini ground body di sini. Axial force-nya. Nah, gini. Salah satu aja ya. Atau dikeluarkan aja pada sisi, boleh pilih sisi kiri atau sisi kanan, tapi atas dan bawah. Jadi ini satu, terus nanti teman-teman back ke sini, teman-teman keluarin lagi di sini.
Nah, gitu ya. Untuk contoh aja. Tapi nanti silakan dicek seperti apa bentuknya kalau yang sebelah kanan. Apakah sama atau ada perbedaan. Dan yang terakhir itu kita cek gambar dan juga nilai coordinate ataupun rembesan. Teman-teman ingat kan bentuknya rembesan seperti apa? Kita back ke window dulu. Di sini pada pas terakhir, teman-teman go to stress, lalu select groundwater flow di key di sini. Nah, flow net itu adalah jaring arus ataupun jaring aliran rembesan yang terjadi pada tanah itu seperti apa. Ini kan ada pemasangan turap, berarti kan yang seharusnya dia pola rembesan itu lurus seperti parabola. Ini ada sedikit lekukan di sini karena ada pemasangan si turap ini tadi. Nah, bentuknya, polanya itu seperti ini. Tapi nanti teman-teman plot pakai yang ini raw. Jadi teman-teman tahu dia pola aliran air itu dia arah keluarnya di kemana. Kalau di sini kan kita bisa lihat nih arah panahnya. Oh air itu dia mengalir dari sini turun. Oh ternyata terhadang terhadang nih sama turap yang kita pasang. Terus ternyata dia ngalir sampai bawah sini dia naik ternyata airnya ada tekanan ke atas. Oh ternyata airnya keluar di sini. Makanya ketika kita menggali itu ada airnya keluar dari bawah. Oh makanya perlu yang namanya debutering. Nah sama kalau yang dari samping kanan, cek arahnya dari mana. Oh, sama. Ternyata menuju ke tengah galian ke sini. Makanya di sini pasti kalau teman-teman cek itu akan ada tekanan air porinya meningkat gitu. Kita buktikan. Coba kita lihat pore pressure-nya, P-access-nya. Oh, karena itu di kondisinya drain, jadi nggak ada. Oke, mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan pada hari ini. Silakan dibuat sebaik mungkin untuk tugas yang ketiga ini, karena lebih complicated di antara tugas yang lainnya. Kalau ada kendala apa-apa, silakan ditanyakan. Sekian, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.